الحمد لله القوي المتين وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد والحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis yang dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini memberikan manfaat buat diri kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saking mulianya ini majlis sampai diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah bahwasanya bagaimana di dalam cerita yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul ketika masuk di dalam masjid, ketika Rasul masuk ke dalam masjid, fara'a majlisain, beliau melihat ada dua majlis, ada dua perkumpulan. Ketika Rasul masuk ke dalam masjid, ahadul majlisaini yad'ullaha wa yarghabuna ilaih, satu dari yang dua tersebut perkumpulannya, majlisnya majlis wirid doa, dan mereka mempunyai harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhar, dan yang satunya majlis perkumpulan yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun, mereka mempelajari, memahami tentang agama dan mengajarkan tentang ilmu agama. Artinya ada dua majlis nih. Majlis dua-duanya baik. Yang satu majlis zikir, doa, meminta kepada Allah. Yang satunya majlis mereka mengajarkan tentang agama. Nabi Muhammad berkomentar tentang itu, faqala Rasul kilal majlisain ala khairin. Ini dua-duanya majlis ini baik. Baik majlis zikir, majlis doa, mereka doa kepada Allah, ataupun majlis yang mana mereka berkumpul di dalam yatafaqqahun, mereka memahami tentang ilmu agama. Amma kilal majlisain ala khair, keduanya ini baik kata Nabi. Ahaduhuma afdalu minal akhar. Namun ada salah satu dari dua ini lebih istimewa dari yang lain. Ada yang baik dan ada yang lebih baik, ada yang utama dan ada yang lebih utama. Ada yang istimewa dan ada yang lebih istimewa. Amma haula fayad'una Allah, adapun mereka yang duduk berdoa kepada Allah, wa yarghabuna ilaih, yang mana mereka mengharap kepada Allah, insya a'tahum wa insya mana'ahum. Jika Allah menghendaki, Allah berikan apa yang mereka inginkan. Jika Allah menghendaki, Allah tidak memberikan apa yang mereka mau. Amma haula, adapun ini yang satunya, yang mereka saling mempelajari ilmu agama, fayata'allamun, mereka belajar, wa yu'allimunal jahil, mengajarkan orang-orang yang jahil. Wa innama bu'ithu muallima, saya ini diutus menjadi sebagai sosok seorang pengajar. Wa haula'i afdal, maka mereka yang duduk di majelis ilmu itu lebih istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah. Fa atahum hatta jalasa ma'ahum, kemana Nabi Muhammad duduk? Duduk Nabi Muhammad mendatangi mereka. Wa jalas ma'ahum, dan Nabi Muhammad duduk bersama mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pilihannya Nabi Muhammad. Ini pilihannya Al-Mukhtar, ini pilihannya Al-Mustafa, ini pilihannya Al-Mujtaba. Ini pilihannya adalah Nabi kita Muhammad yang besok akan memberikan syafaat kepada kita. Sekarang tanyakan dalam diri kita, perkumpulan apa yang sering kita hadiri? Perkumpulan apa yang sering kita suka? Perkumpulan apa yang sering kita damba-dambakan? Walhamdulillah majlis kita dua-duanya terkumpul. Majlis zikir ada, majlis doa ada, majlis salawat ada, majlis ilmu ada. Dua-duanya digabung.
Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dari karenanya cari teman yang baik, cari teman yang bawa manfaat buat kita, cari teman yang bawa manfaat buat kita. Dari karena itu Abdullah bin Abbas pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang kriteria orang yang harus kita duduk bersamanya. Jangan sembarang. Kriterianya seperti apa? Orang yang harus kita jadikan sahabat, kita duduk dengannya itu siapa? Ayyu julasauna khair. Siapakah teman duduk yang baik wahai Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Man dzakkarakumul billah ru'yatuh. Apabila engkau lihat dia, membuat engkau ingat kepada Allah. Itu kalau kau lihat dia, kalau kau lihat dia akan menjadikan engkau ingat kepada Allah. Dari karenanya dikatakan man lam yanfa'uk lahdhuh lam yanfa'uk lafdhuh. Orang yang apabila gerak-geriknya tidak menjadikan engkau mengambil manfaat dari itu, maka perkataannya pun engkau tidak akan pernah mampu mengambil manfaat darinya. Itu yang pertama kriterianya. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquh. Ketika dia berbicara menambah ilmumu. Itu yang harus dijadikan teman. Ketika dia berbicara, bertambah khazanah ilmu. Bertambah di sana perbendaharaan ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan. Tahu tambahan apa? Bukan tambahan uang, bukan juga tambahan jabatan, akan tetapi wa qur rabbi zidni ilma. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Kemudian yang ketiga, wa dzakkarakum bil akhirati ilmuh. Kriteria yang ketiga, di samping apabila kau lihat mengingatkan engkau kepada Allah, ucapannya mengingatkan engkau, ucapannya menjadikan engkau bertambah akan ilmu pengetahuan agama. Dan yang terakhir kriterianya adalah apabila dia memberikan ilmu kepada engkau, tahu ilmu yang diberikan ilmu apa? Ilmu yang mengingatkan engkau tentang akhirat. Ilmu yang mengingatkan engkau tentang akhirat. Ini kriterianya tiga. Apa tadi yang pertama? Jika kau lihat mengingatkan engkau kepada Allah. Alal agal kalau berteman dengan orang itu tidak maksiat. Tidak menjauhkan kita dari Allah. Yang kedua, yaitu bahwasanya ucapannya, kata-kata yang keluar dari lisannya menambahkan khazanah ilmu dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah ilmu yang dia berikan, maaf, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang mengingatkan engkau tentang akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dari karenanya alhamdulillah kita hidup di Banjarmasin ini malian bil majalis, penuh dengan majlis. Majlis sabah, majlis pagi ada, majlis duha ada, majlis qabla adh-dhuhur ada, majlis ba'da adh-dhuhur ada, majlis qabla al-'asr ada, majlis ba'da al-'asr ada, majlis ba'da al-maghrib ma baina al-isya'ain, antara maghrib dan isya ada, majlis setelah isya ada, bahkan majlis jam 2 malam. Masya Allah. Ada juga. Ada jam 2 malam, jam 1 malam ada. Kita jam 1 malam di sini di Tarim. Jam 9 ada majelis bismillah. Masya Allah. Tinggal kitanya kemauan untuk menjadi orang baik. Mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya dikatakan al-mar'u ala dini khalilih, sehingga dikatakan man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kan minal ashrar. Orang kalau udah punya teman orang yang baik, dia bakal dijadikan dia termasuk orang yang baik meskipun dia sebenarnya bukan orang baik. Itu kita umpama. Kalau saya jauh-jauh. Ini ada Pak Dokter. Ketika ulun masuk orangnya rumah sakit Sultan Suryansah, ulun lawan dokter, otomatis ulun pun dimuliakan orang. Kenapa? Karena beparak lawan dokter. Coba kan datang sorongan, jalan sana aja. Tapi lawan dokter parak, jalan akses, jalan sini aja, Groy.
Oh, ya dokter. Assalamualaikum. Salam. Nggih, silakan. Yang di belakang tuh dikatakan bahwanya siapa nenek? Padahal kita bukan apa-apa di sana, bukan apa-apa, tapi karena kita menjalasal akhyar, kita ikut dengan orang baik, kita jadi baik. Meskipun kita bukan orang baik, kita ikut dengan dokter, kita juga akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahannya. Meskipun kita bukan dokter, jangankan dokter, paham mau obat aja kada, mengerti aja kada, tapi lantaran kita umpat sidin. Contoh yang lain pulang, 4 lawan Ustaz Maulana. Diusir orang, Masya Allah. 4 dengan Ustaz Maulana, Masya Allah. Sarwan, aku ada sarwan Ustaz Maulana undangan. Ustaz Maulana undangan sehari nang mulai juhur sampai asar aja kawa 3 sidin. Kayak apakah ada paham jolun? Kawa 3. Pernah ulun tetamu hanyar di sini ceramah ti muka sana pulang sidin. Kayak apakah dilapis-lapis sidin ada paham juga. Pokoknya sih mah hendak mendengarkan sidin, hadangi mun kada hendak dusah. Orang kehendakan pada lawan sini dengaran orang dihandaki betingkah ya kalau Masya Allah mulai juhur sampai asar kawa 3 sidin ada kawa kita jurang kada tahan ada juga nang mulai maghrib sampai jam 12 malam kawa 4 acara kayak apa ya di sini tapi ya khair insyaallah khair insyaallah umpama Ustaz Maulana nih ada undangan lah 4 kah? 4 ay. Masya Allah. Nang menyupirakan disuruh orang masuk, nang duduk di higa aja disuruh orang masuk juga. Padahal jaknya sorongonon tulak mana? Ada harapan dihirani orang, disalami orang gin syukur. Apalagi disuruh orang masuk. Tapi karena baparak lawan orang lamak, tak umpat lah. Ya kau Ustaz Maulana? Gemoy, Masya Allah. Tak umpat orang yang disuruh masuk, kita umpat nadkhul ma'aman dakhal. Kita masuk dengan orang-orang yang masuk. Nah, pahamlah. Sebaliknya, ada orang besaung ayam, kita umpat situ melihat. Duduk aja. Kada umpat kada. Melihat ayamnya benar nah. Melihat kita di situ, datang orang betangkapan. Ulun kada umpat aja, biar kada umpat kenapa duduk di situ? Nah, ini logikanya seperti itu. Ya Ustaz Maulana. Fat undangan Masya Allah. Ustaz Maulana disangui orang bekantongan juga sorak. Jakanya sarwan sorongonon toh mana? Iya tadi julun disalami orang gin syukur. Haninya lalu katuhukan 4 lawan Ustaz Maulana lalu tak akui timbul rasa sorang nang jadi guru. Padahal gurunya nenek. Karena rancak tak umpatin nang ini timbul tak akui saurang nang jadi guru. Maka dike orang guru juga nih. Guru juga ngomong pasal apa ngcium ngutang. Lihat man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Masya Allah. Wa man sahibal asyrar, kebalikannya siapa orang yang berteman dengan orang yang jahat, ja'alahu Allahu minal asyrar, dia pun termasuk dari orang yang jahat. Wa in kana minal akhyar, meskipun dia orang baik. Nah, fa idza ajazta an musyahadatihim wa ru'yatihim, apabila engkau sudah tidak mampu lagi untuk menemukan mereka, untuk melihat mereka sebagaimana yang terjadi di era kita, fala ahsan min mutala'ati siyarihim wa akhbarihim wa managibihim wa atharihim, maka tidak ada yang lebih baik melebihi daripada engkau mentelaahi perjalanan hidup mereka, berita tentang mereka, managib mereka, peninggalan-peninggalan mereka. Balighil qaum anni ahwa siyarhum. Saya kepengen, kata Haifali Habsyi, mendengar tentang perjalanan hidup mereka. Kenapa? Yang saya inginkan anni muragib nazarhum, yang saya inginkan adalah pandangan dari mereka. Ya Rabb, mudahan kita dipandang oleh para aulia. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad malam hari ini berbicara masalah sifat yang kedua atau perkara yang kedua yang termasuk dari al-munjiyatil fadilah, amalan yang mulia yang mampu menyelamatkan seseorang. Yang pertama kemarin apa? As-sidik, yaitu mempunyai kejujuran, kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Yaitu istisy'aru qurbillahi minal 'abdi 'alad dawam, senantiasa merasa kedekatan Allah,
wa ihatatihi bih, Allah meliputi kita, wa ma'iyatihi lah, dan juga di sana merasakan kebersamaan Allah dengan kita, wattila'ihi alaih, dan Allah mengetahui atas kita, wa nadharihi ilaih, dan Allah senantiasa memandang dan melihat kita. Hadzal muraqabah, al-muraqabah. Dari karenanya dikatakan bahwasanya dikatakan di dalam sebuah perkataan oleh para salaf, yaitu diantaranya adalah la ilaha illallah, Ibn Atha, beliau pernah ditanya, ma afdalut ta'at, ketaatan yang paling afdal itu apa? Beliau mengatakan, muraqabatul haqqi ala dawamil awqat, ibadah yang paling istimewa ketika engkau senantiasa merasa kedekatan Allah ala dawam, terus menerus, merasa selalu diperhatikan, dilihat dan ditatap oleh Allah ala dawamil awqat, setiap waktu. Kadang-kadang tuh kita, masya Allah, kalau di hadapan ulama aulia, masya Allah. Tapi kalau sudah sendiri, kalau sudah di rumah, kalau sudah, ini dia hati-hati. Dari karenanya muragabatul haqqi ala dawamil awqat itu adalah salah satu daripada amalan yang paling afdal. Sehingga dikatakan oleh para ulama, man ragaballaha fi khawatirih, siapa orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah di dalam hatinya, ini urusan hati lah, merasa diawasi terus oleh Allah, asimahu fi harakati jawarihih, maka Allah akan peliharakan dia di seluruh gerak-gerik tubuhnya. Mulutnya kada berdusta, telinganya kada mendengar hal yang kada baik, matanya tidak mungkin memandang kepada sesuatu yang tidak diridhai, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Kenapa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. La ilaha illallah. Hadza diceritakan di zaman dahulu, ada seorang perempuan di kepemimpinan Sayyidina Umar, Ustaz Maulana, di kepemimpinan Sayyidina Umar. Ini suaminya udah lama pergi, ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk mengantar surat. Dan orang kalau sudah pergi di zaman dahulu berbulan-bulan. Sayyidina Umar pemimpin, bukan pemimpin yang hanya sekedar memimpin, akan tetapi beliau kadang-kadang ronda malam, beliau keliling di Madinah. Ini didikannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pemimpin. Sampai beliau itu mengatakan, Sayyidina Umar, seandainya ada di daerah lain seekor himar terperosok kakinya karena jalan yang tidak mulus, saya khawatir besok bakal ditanya oleh Allah, kenapa sampai hewanku, hewan ciptaanku terperosok kakinya karena jalan yang mulus dan engkau tidak memperhatikannya. Coba lihat. Ini sosok pemimpin. Jarzidin jakanya ada tuh binatang tajarungkup. Paham tajarungkup lah? Tajarungkup gara-gara jalan kita, jalan kada licin, jalan kada mulus, anggaran ada. Anggarannya ada. Anggaran ada. Ada nang hewan, apa aja hewannya? Apa tadi hewannya tadi? Kada tadi, lain tungau, lain hewannya tadi itu, jauhnya tak tungau. Hewannya tadi itu nata apa tadi itu? Kenapa jadi tungau? Jauhnya, ya Allah. Kenapa tadi hewannya binatang tadi kenapa? Tajarungkup. Tajarungkup nah, hewannya tajarungkup nah apa aja? Karena jalanan tadi tuh. Karena jalan nang kada mulus, anggaran ada. Aku takutan jadi nomor isuk bakal ditakuni Allah. Kenapa kada dibujurakan jalannya sampai binatang ciptaanku tajarungkup? Ayo biar. Mungkin itu ada gampang jadi pemimpin. Makanya amun sudah jadi pemimpin, rancak-rancak badadangar ilmu agama, rancak-rancak minta nasihat lawan ulama. Jangan nang sebelum
rancak wadah ulama, rancak wadah ini pas limbahan nu arai Ustaz Maulana perannya becalon, hendak becalon aja, becalon hendak kawin itu nah. Amin. Jadi ini hendak kawin perannya, biniannya tuh kuitan biniannya tuh patuh lawan ulun. Kisahnya aja ini nih, kisahnya aja. Sebelum hendak meminang bibiniannya tuh datang terus ke ulun, datang terus. Paham ya ulun maksudnya? Supaya ujar patuh juga kalawan guru, ujar menarik hati calon mintuha. Tujuannya si timpakol nih. Hah? Tujuannya kayak itu bipai supaya orang ini anu benar lawan ulun jadinya paham di mana mendatangi ini paham. Ulun paham sudah permainannya. Ya, paham sudah permainannya, paham mengerti. Bukan pengalaman, pelatih masalahnya. tahu sudah ulun. Kada jadi masalah aja kada apa-apa. Amun memang jodoh. Iya memang bertamu mun kada jodoh biar dipaksakan mau apa kayak itu. Kalau lalu pas jadi sebelumnya iya aja kayak pagarang lu nak minta nasihat pian kayak apa nah supaya memilih bibinian tuh nang kayak apa jangan pilih bibinian tuh jar Nabi ada 4 faktor dia nasihati tunggal dikitan Ustaz Maulana nih inggih Jepang padahal ning itu kada masuk kada nang iyanya netona. Nah, paham sudah kita, paham perputarannya nih, paham sudah. Ini pengantin apa turun malam ini nih, orang pengantin kan usah turun. Tuguli di rumah aja sudah. Pengantin turun malam ini kayak apa? Orang jangan turun pengantin tuguli di rumah aja. Harusnya turun apalagi harinya hujan-hujan nenek ngapa di sini. Ada juga semalam pengantin turun juga malam Selasa orang suami tabuk si Amin. Apa jadi turun Jun sekalinya lagi anu aja. Ini apa jadi turun di rumah aja pian berjamaah gini gak ada apa-apa di rumah aja mun pengantin hanyar nih mun sudah lawas nih apa ada apalagi yang kayak itu aduh salah lagi sudah hanyar nih di rumah aja hanyar pengantin hanyar ada apa-apa dirayun dulu. Sampai mana tadi kisahnya tadi? Sampai mana tadi? Betim pakul namanya Bang. Iya sampai mana tadi Ustaz Maulana? Artinya minta nasihat Ustaz Maulana nih, Masya Allah minta nasihat. Ayah nasihat ya, padahal tahu tujuannya tuh kada neto. Tujuannya itu adalah supaya si dineng itu nah setuju amunnya aku berdatang. Ayah kenapa juga nangaran ulun nih apa ada? Amunnya dasar memang jodoh hikam tatamu, mun kada jodoh hikam kada harapan kawa. Makanya tadi kan syair nang kun ma'allahi tarallahi ma'ak watrukil kulla wa hadir tama'ak sampai ada di sana wa idza a'taka man yamna'uhu thumma man yu'ti idza ma wa idza a'taka apabila Allah nih sudah menunjuk lawan kita tulisannya dasar ampun kita man yamna'uhu siapa nang kau mencegah mun dasar ampun sorong siapa nang kau mencegah tapi masalahnya summa man yu'ti idza ma mana'ak mun Allah ja Allah kada kayak apa biar nang seberatan orang hendak apa jurang tuh hendak maanuakan mun jar Allah kada itu tak la tu'ammil man siwahu amala innama yasqika man qad zara'ak la ilaha illallah Allah wassalam
salah ala maulai rasulillah kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Hendaklah engkau selalu bersama Allah, maka engkau akan melihat di sana kebersamaan engkau dengannya. Membersamai kita kebaikannya, kelembutannya. Masya Allah. Ini kau bergerak nih, napa? Nah, kebaikan Sidin. Kau makan pentol 10 biji tadi sebelum ke majelis. Mbah Majlis 20 biji pulang. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dibayarkan orang nak kemana aja? Majelis ya. Aku bayarkan jadi Sidin. Nah, Masya Allah. Kebaikan Allah Ta'ala padahal. Siang tadi ingat berduha. Siang tadi kedingat ini itu kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kul kulla wahadir tama'ak. Tinggalkan semua selain daripada Allah. Hati-hati jangan sampai hidup terobsesi dengan dunia. Nah, syairnya la ilaha illallah. Kada kawai mun dasar memang kada jodoh. Kan itu tuh. Sekalinya kawin jodoh juga kalinya nih. Ara kau tahu lagi. Ara liwar jurang. Pengen kawai dah itu pang manusia. Kawin nggak tahu lagi. Nomor aja berganti. Insyaallah. Padahal tadi sebelumnya apa? Padahal limbah kawin tujuan nang harusnya rancak-rancak datang berkonsultasi. Kayak apa ulun menjalani ini, kayak apa ulun ini, kayak apa ini, kayak apa ini. Harusnya sampai sini paham? Paham gak ada? Paham gak ada? Paham gak ada? Ini kada paham bahasa manusia, bahasa tungaunya. Hah? Paham Allah lah? Nah, harusnya sudah jadi tujuan nang kayak apa mun sebelum jadi itu orang kau aja mantau nah. Sampai ada yang hendak datang waktu majelis maka hendak datang tujuan jangan hendak datang di waktu lain aja. Majelis waktu lain hendak belang di waktu majelis ada waktu majelis yang isi gini nang belang rancak di dua hari majelis enggak apa-apa gini yang calon apa karena kan majelis datang kita pintar mau kau aja menilai kayak apa sekalinya gini juga ya waktu majelis nyar turun supaya mintuha calon mintuha melihat kisahnya sampai sini paham ya lo? Nah ya kadang itu intinya bisa mengiasai lagi sudah dapatnya sudah mana tahu lagi. Sampai tadi kisahnya nah kai jebak kuling kepala sidin aja sidin ya kalau kayak nah sambur kayak Ustaz Maulana ini nah. Hah? Ketulahan orang tuh aja kayak ini. Maka dipadahakannya bakawan-wan. Kenapa foto ini lah berdua lah. Lalu astagfirullahaladzim mau Ustaz Maulana sudah patroli ini sebagian kecil sekelumit aja nih patroli hendak tahu nih keadaan masyarakat tuh kayak apa. Saya ada bibinian Ustaz Maulana sorongon ditinggal laki di rumah lalu berdendanglah dengan syair
tatawal hadzal lail waswadda janibuhu. Allah, malam ini begitu panjang. Ujar nang bibinian nih. Tatawal hadzal lail, malam ini begitu panjang, waswadda janibuhu, dan malam ini begitu gelap. Wa argani alla khalila ulaibuhu, dan yang membuat saya sumpek dan membuat saya membuat saya, artinya membuat saya tidak nyaman, sakit hati apa? Tidak ada seseorang yang di sampingku yang saya bermain dengannya. Paham ya kalau? Laki kita dah. Fa wallah laulallah tukhsha awagibuhu. Demi Allah, jikalau tidak ada rasa takut di dalam hatiku akan siksaan Allah, la zuhziha min hadas sarir jawanibuhu. Niscaya ranjang ini bergerak tuh bang. Paham ya kalau? Ini 17 tahun ke atas saja. Nih ujar bibiniannya bebek. Malam nijanya begitu panjang, gelap gulita, dan yang membuat aku tersiksa, yang membuat aku menjadi menderita seperti ini, tidak ada teman di sampingku yang aku bermain dengannya. Lakinya tolak, disuruh Sayyidina Umar. Fa wallah, demi Allah, jar bebinian ini, laulallah tukhsha awagibu, jikalau bukan karena Allah yang saya takut akan siksaannya, niscaya akan saya goncangkan ranjang ini di segala penjurunya, meskipun bukan dengan yang halal, seperti itu. Namanya kalau paham lah, kisah ada paham baju hirangnya. Sayyidina Umar langsung bulik ke rumah, betakun lawan Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar. Dakhal ala Hafsah, gal ya Hafsah, wahai Hafsah, sebenarnya perempuan ini berapa lama bisa bertahan ditinggal suami? Berapa lawas gerang bibinya ini nang awat tahan nang. Ini tertawa. Hafsah langsung menundukkan kepala. Supan orang bahari ini ditakuni masalah itu. Ini bibinian nah. Jaga tuh. Supan bujuran tuh mengesahkan masalah nang kayak itu tuh. Langsungnya fakafidat ra'saha wastahat, supan Sayyidina Hafsah binti Sayyidina Umar, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsungnya supan Sayyidina. Ini kiapa bebinian bepender di hadapan lelakian umai. Supannya. Lalu jar Sayyidina Umar, guli. Katakan kepada apa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Fa asyarat biyadiha thalath wa illa fa arbah. Bukan ucapan lagi kayak ini jena. Antara 3 bulan 4 bulan dalam riwayat sampai 6 bulan paling lawas tahan bebinian itu. Selebihnya karena rasa malu yang di dalam dirinya pun ada. Langsung Sayyidina Umar menyuruh suaminya tersebut untuk pulang secepatnya. Nah, bebinian bahari menjaga. Fa wallah laulallah tukhsha awagibuhu, jakanya kada takutan lawan Allah, la zuhziha min hadas sarir jawanibuhu, bergerak tupang sudah ranjang nenek segala sisi-sisinya. Nanti kalimatnya kan penuh dengan rasa sopan, seperti itu. Kayak apa? La ilaha illallah. Sadang dah kena pulang kita sambung. Paham ya Ustaz Maulana? Nah, ada yang ditanyakan ke Ustaz Maulana? Nah Ustaz Maulana, ya Ustaz Maulana, 2024 parak habis sudah. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fi safarin fara'a ghulaman yar'a ghanaman. Dia melihat ada salah seorang yang sedang menggembala kambing. Dalam satu riwayat kalau tidak salah ini Sayyidina Umar sendiri. Kemudian dia mengatakan, maukah kau jual ini kambing, satu kambing saja? Ujar yang mengembala, innaha laysat li, lain ampun ulun cuma membilupah aja. Lalu ujar Sidin, udah padahakan aja lawan bos sikam.
Dimakan serigala seikung, ikam ambil duitnya palaran. Galal abd, maka orang tersebut mengatakan fa ainallah. Meskipun bos saya kawa di karamputi, kawa didustai, kawa diakali, kawa, maaf bahasa kasarnya dibodohi. Nah bahasa kita Banjarnya apa? Menang terus kuis lah, hancap bener jawab sih Din. Kayak apa kayak? Walaupun kawa di apa? Di orangnya kawa dibunguli pariannya, tapi ingat, ikam kawa mendustai manusia, ikam kawa beralasan ini itu lain sebagainya, tapi sebuting jersidin ainallah, di mana Allah. Ini nang harat. Nah ini nang tadi itu amun orang toh meletakkan sifat ainallah di dalam dirimu, di mana Allah di dalam dirimu, maka dia akan terpelihara dari berbagai macam hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mata kadawani memandang nang kada bagus, muntung kadawani bakar ramput, telinga kada macam-macam. Kenapa? Karena Allah nadhiri, Allah syahidi, Allah ma'i. Inilah zikir yang sering diulang oleh Sahal bin Abdullah Tustari ketika umur 3 tahun, ketika beliau meminta amalan kepada paman beliau Muhammad bin Siwar, kemudian diberikan oleh Muhammad bin Siwar amalan tersebut sebelum tidur, hanya diucapkan dalam hati tanpa mengucapkan dengan bibir. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Sampai beberapa tahun beliau amalkan itu, ada perubahan, ditambah lagi 7 kali sebelum tidur, sampai ada perubahan, ditambah lagi sampai 11 kali, dan itu adalah jumlah bilangan terbanyak sampai beliau meninggal dunia. Orang mun merasa diawasi, bah pian kada wani bang, mun ada CCTV maling jadi wani, CCTV itu udah tidak ada wani, nyenang jadi wani itu lapas CCTV-nya, atau membawa alat penyadap CCTV lalu rusak CCTV orang. Apa penyadapnya? Ya maksiat, kebanyakan nafsu lalu itu fa'ainallah, langsung mulai itu. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, dalam riwayat Sayyidina Umar, langsung ainallah, di mana Allah? Hendak beculas, hendak apa-apa, tanyakan ainallah, di mana Allah dalam dirimu? Di mana Allah dalam dirimu? Ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana kedudukan Allah di dalam dirimu. Pegawai, pembisnis, buruh, bos, anak buah, majikan, ainallah fi nafsik wa fi qalbik. Menguap sudah, Masya Allah. Sampai jadinya berpikir ke situ, ngalih juga. Iya kah? Itu tah. Diajar almarhum Abah Guru Sakumpul dahulu, ingat benar. Sebelum sembahyang tuh pasang dulu, waktu belajaran Ahad Kamis toh. Sebelum sembahyang tuh pasang dulu CCTV. Di dalam risalah Adab Sulukil Murid tuh, jangan nang ibaratnya tuh orang soleh gin paguruan kita gin mun ada, langsung apalagi. Nah, menghadirkan sosok guru itu mampu menjadikan kita menjadi orang baik. Jangankan itu pakaian yang kayak ini, berjalan pariannya. Belum pernah dahulu ada Pak Dokter diundang orang ke mana ya, Pangkalan Bun. Dulu awas sudah bulan Ramadan. Berjalan di bandara pakai gamis. Begamis jalan di bandara, karena ulun mengambil Banjar Surabaya Pangkalan Bun. Nangaran kita musafir bulan puasa, boleh lo pacah lo? Boleh kada pacah? Boleh kada pacah? Pasti pacah. Nah pasti pacahnya berarti. Kada boleh lagi pasti pacah. Boleh kalau kita, boleh kalau wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Ndak pacah ulunnya nang kada tahan. Jalur naon deui kita pacah yuk. Supan lawan gamis ya. Han. Lawan gamis aja supan. Jadi pakaian ini membantu kita untuk menjaga kita dari perbuatan yang kada bagus. Pakaian ini pakaian namanya di bandara banyak. Pakaian no. Ada wanita apa? Apalagi mun orangnya nang ada. Ada wani kita. Nah itu pang karena hawa nafsu yang sudah nang menyelimuti kita lalu wani. Ini ujar nang sidin tadi itu udah pada hakan aja diterkam serigala bos ikam kada tahu juga apalagi bos ikam tuh periannya toh apalagi majikan ikam tuh kau aja dikeramputinya tapi paham juga masalah itu imbah pada hakan kayak ini kan bujur jadinya ainallah Allah di mana han kurang ada wani langsung ini kada ya Allah boleh majelis hanyar sandal sidin masya Allah tulak ke majelis kada kendaraan bulik bermobil han hei nih Allahu Akbar mudah-mudahan paham ya kalau tah paham ya Allah nah sampai sini tuh paham ya Allah nah mudahan kita kawa bersifat muraqabah rasa itu aja gini rasa diawasi terus kada wani bapak bujuran kada wani laki ini dipasangi bini GPS laki ini bilang bepada ke majelis jam 10 tuntung jam 2 nya datang belalah kemana dipasangi bini GPS wanilah hendak nang kemana-mana lah sung bulik orang belum tuntung lagi majelis datang sudah ke rumah sidin dipasangi GPS saja nih aduh dipasangi GPS kada wani neng itu aja apalagi kita nih Allah ma'i Allah nadhiri Allah syahidi ya Allah itu Allah melihat aku melihat jar Abraham guru aku tahu aku melihat aku mendengarai makanya buka pulang sifat 20 kayak apa pengamalan sama basar kalam neto nah kayak apa pengamalannya pulang neto kalau kada wani bepander berbuat kecuali yang mendatangkan ridhonya Allah. Nah mudahan ada manfaatnya insyaallah dan ada barokahnya kita sambung pulang sampai sini dulu mudahan bermanfaat jagesan berataan minta rela seandainya ada perkataan yang kada nyaman karena segala yang diungkapkan gesan diri sendiri bukan gesan orang. Jadi ada kita membaca tadi tuh sebelum maghrib tadi ada membaca Ustaz Maulana mana yuk Jasidin yuk mana yuk dang lah ini sebagai pengingat diri Jepang ya Allah nah ujar Abu Hafs di Abi Uthman An-Naisaburi idza jalasta linnas munikam toh duduk menghadapi manusia banyak orang fakun wa'idhan ligalbik wa nafsik jadilah nasihat yang kau sampaikan itu terutama untuk hati dan dirimu wala yaghurannaka ijtima'uhum alaik jangan ikam tertipu dengan banyaknya orang hadir di perkumpulan tersebut fa innahum yuraghibuna zahirak mereka hanya melihat lahiriah casingmu tapi Allah yuraghibu batinak Allah mengetahui apa isi hatimu la ilaha illallah sampai ada di sini dikatakan Muhammad bin Wasi' mengatakan lau kana lidzunubi rihun jakanya dosa nih ada aromanya ada baunya dosa nih seandainya ada aroma busuk dari sebuah dosa magadar ahad ayyajlis ilayya tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersamaku artinya saking sidin tu tawadhunya jakanya dosa tu toh ada ciri pian alhamdulillah nikmat dari Allah Ta'ala kita kalau berkumpul mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala
mudah-mudahan hajat kabul berataan, mudah-mudahan nanggaring diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seberataan yang punya hajat, yang tes apapun terlebih khusus Al-Muddin bin Kashful Anwar, mudah-mudahan diberikan yang terbaik insyaallah, dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur sehat afiat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Awsilah wa min hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nudihan nuqaddim ila hadrat sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani anbiya'il mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa alihi ajmain ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fid din ulama ila amil fuqaha wal muhaddithin wal qur'an qasim sadat as-sufiyatil muhaqqiqin tabi'in bi ihsan ila yaumil din thumma ila arwahi man qara'naha huna bi sayyidina ila ruhi Haji Sabran bin Amri bin Nawi Berlian bin Rasyidi, Haji Salizan bin Haji Zaini, Haji Ruqyah binti Haji Syahril Asfali Sanan bin Haji Yusuf, Haji Siti Asana bin Jumat Arsyad, Semetri Adi bin Sekar, Haji Abdullah Basir bin Ijam, Haji Uliyah bin Haji Abdul Karim, Zainal Abidin bin Syamsun Abdul Hamid bin Abdul Rahman, Sufyan Syah bin Haji Ajis. ثم إلى أرواح من ضاجهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم أسراني بنت جن إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم حفرا من حفرنا برحمتك يا عزيز غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.